Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang eta manggala mutamang ti. Para pemirsa, segenap umat Buddha yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan yang telah berlalu saya sudah menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan kebahagiaan duniawi atau bagaimana mendapatkan kesuksesan duniawi. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, kita harus memiliki semangat untuk menjaga penghasilan kita, kita harus memiliki sahabat yang baik, dan juga hidup yang seimbang, hidup yang tidak boros, dan juga tidak pelit. Kali ini saya akan melanjutkan pembicaraan bagaimana kebahagiaan mendatang atau kebahagiaan setelah kehidupan ini. Masih tetap uraian ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada Digajanu. Ada 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang umat Buddha agar memiliki bekal dalam kehidupan yang akan datang. Setelah seseorang sukses dalam kebahagiaan duniawi, maka seorang harus sukses dalam kehidupan yang akan datang. Yang beliau sampaikan, yang Buddha sabdakan kepada kita adalah kita harus memiliki sada sampada, yaitu keyakinan yang kuat, yang utuh terhadap yang harus kita yakini. Kita meyakini kepada Sang Tiratana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai yang memberikan perlindungan kepada kita, sebagai yang memberikan tuntunan kepada kita dalam hal kebajikan. Dan kita harus meyakini bahwa para Sangha, terutama Arya Sangha ini adalah kumpulan dari makhluk-makhluk yang telah mencapai kesucian, yang kita tentunya teladani, yang membuat tekad ataupun semangat untuk berbuat kebajikan. Nilai-nilai luhur yang harus kita terapkan. Kita yakin bahwa Dhamma apabila kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Dhamma akan memberikan perlindungan kepada kita, baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Kita hendaknya mengembangkan Brahma Vihara, memberikan kasih sayang, memberikan rasa simpati, rasa belas kasih, rasa mudita, dan rasa keseimbangan di dalam hati kita. Ketika kita memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk, kita tidak menyakiti, kita tidak membuat susah orang lain.
kita mengembangkan hal-hal yang baik, mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, mengembangkan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Itulah nilai-nilai keluhuran yang harus kita yakini. Sebagaimana Sang Buddha mengajarkan kepada kita tentang hukum karma atau hukum perbuatan. Hukum perbuatan, apabila kita melakukan perbuatan yang baik, maka hasilnya adalah kebahagiaan. Apabila kita berbuat yang tidak baik, yang jahat, maka hasilnya adalah penderitaan. Begitu pula apabila di dalam kehidupan sekarang kita senantiasa mengumpulkan perbuatan-perbuatan yang jahat, maka penderitaanlah yang akan menjumpai kita di dalam kehidupan yang akan datang. Itulah pentingnya kita meyakini nilai-nilai luhur, meyakini Dhamma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, bahwa Sang Buddha telah mencapai kesucian. Sang Buddha telah menuntun kepada kita pada hal-hal yang bermanfaat buat kehidupan ini dan juga kehidupan yang akan datang. Yang kedua adalah sila sampada, yaitu harus memiliki moralitas, ya, moralitas yang baik. Moralitas tentunya di sini adalah sila yang baik. Sila yang baik bagi umat Buddha yang paling dasar mungkin dapat dirangkum sebagai hiri dan otapa. Hiri artinya malu berbuat jahat, dan otapa adalah perbuatan yang tidak baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan sesi ini setelah yang satu ini. Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada, ya, bahwa sila sampada atau melatih kemoralan, yaitu kalau dirangkum yang disebutkan sebagai hiri dan otapa, malu untuk berbuat jahat, takut akan akibat dari perbuatan jahat. Ketika seseorang malu berbuat jahat, ini entah ada orang atau orang lain melihat atau tidak melihat, maka dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dari konsep malu ini. Dan orang hanya takut kepada akibat dari perbuatan jahatnya, tidak takut kepada para dewa, tidak takut kepada bodhisatwa, atau mungkin takut kepada Sang Buddha sendiri, tetapi hendaknya takut kepada perbuatan jahat itu. Hiri dan otapa ini bila dikembangkan dalam nilai-nilai kemoralan adalah Pancasila. Pancasila harus kita kembangkan, kita latih, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mencoba untuk menghindari tidak membunuh dalam bentuk makhluk apapun juga, karena setiap makhluk membutuhkan kebahagiaan tersendiri. Kita mencoba untuk tidak mencuri milik orang lain, karena apabila kita mencuri,
perbuatan itu sesungguhnya akan memiskinkan kita, memiskinkan rezeki kita. Sehingga akibat dari suka mencuri itu adalah hidup miskin, hati yang miskin. Kalau kita sudah hati yang miskin, maka kita akan menjadi orang yang miskin kedua-duanya, miskin materi dan juga miskin hati kita. Oleh karena mencuri tidak harusnya dilakukan. Kemoralan yang ketiga adalah kita menjaga kesetiaan kepada pasangannya. Pasangan yang bisa membuat kita bahagia. Kita di dalam Buddha Dhamma hanya mengenal adanya satu pasangan. Satu pasangan yang hendaknya kita miliki untuk dapat kita bahagiakan. Kita menghindari untuk kehidupan berselingkuh, untuk kehidupan yang keluar dari jalan Dhamma, yang membuat rumah tangga bisa berantakan karena ketidaksetiaan dari kita. Kita menghindari adanya ucapan-ucapan yang tidak benar. Kita menghindari adanya minum-minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Kalau kewaspadaan kita menjadi lengah, menjadi hilang, maka kita menjadi merugi. Orang yang tidak menjaga kesadarannya seperti sudah mati. Orang yang bisa menjaga kesadarannya, dia akan tetap hidup meskipun suatu saat nanti akan mati. Begitulah Bapak Ibu sekalian, kemoralan di dalam agama Buddha sangat penting sekali, terutama Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis ini, ya, kelima kemoralan ini sesungguhnya universal, universal sekali. Ya, siapapun bisa melaksanakannya tanpa memandang agama A, B, dan C. Ya, karena sifatnya universal. Ketika orang ini hendak menjadi orang yang baik, orang yang berbudi luhur, maka orang ini senantiasa akan menjalankan kemoralan, ya, kemoralan yang baik ini. Ya. Itulah yang disebut sebagai sila sampada. Ya, sila sampada apabila dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka akan menghasilkan kehidupan tanpa penyesalan, kehidupan tanpa penderitaan, atau dia akan mengalami kehidupan kebahagiaan setelah dia meninggal dunia. Ya, itu yang merupakan konsekuensi atau hasil dari kita melaksanakannya. Ya, jadi kalau kita tanpa mempraktekkan, tanpa menjalankan, ya sila kita itu tidak berguna. Tentunya sila kemoralan itu tidak akan melindungi kita. Nah, kita harus aktif di dalam menjalankan sila itu. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yaitu caga sampada. Caga sampada itu memiliki hati yang dermawan, ya, memiliki kerendahan hati yang dermawan. Ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana hati yang dermawan, kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Kita akan mengikuti yang satu ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, Caga Sampada sebagai suatu kemurahan hati atau kedermawanan ini bisa kita kembangkan, kita latih dari kita tidak sering marah terhadap diri sendiri, marah kepada orang lain. Kita mengembangkan senyum, ya, senyum sapa kepada siapapun. Ya, senyum itu bagian dari orang memberikan rasa aman, rasa senang kepada orang lain. Itu sudah bagian dari kedermawanan kita. Apalagi kalau kita sudah mampu bisa memberikan sebagian penghasilan kita untuk diberikan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, kepada sanak famili kita, ya, untuk kepentingan-kepentingan keluarga kita, untuk kepentingan-kepentingan keagamaan kita, untuk kepentingan-kepentingan organisasi kita, maka kedermawanan ini sangat perlu sekali. Bagi seseorang yang telah mengembangkan kedermawanannya, ya, maka apapun dia akan lakukan, ya, tentunya sebatas kemampuannya dia, ya, baik dia akan memberikan ucapan-ucapan yang baik, dia akan memberikan pikiran-pikiran yang baik, ataupun dia akan memberikan, ya, materi-materi perbuatan-perbuatan yang baik terhadap orang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai Caga Sampada. Yang terakhir adalah Panya. Panya itu mengembangkan kebijaksanaan, ya, mengembangkan nilai-nilai bijaksana. Orang bisa mengetahui yang benar dan yang salah. Orang bisa mengetahui manfaat dan yang tidak bermanfaat. Itulah orang bijaksana. Mungkin dalam pengertian umum yang namanya bijaksana, orang dapat memutuskan satu perkara dengan baik, dengan tidak merugikan kepada beberapa pihak. Ya, itulah yang disebut sebagai bijaksana secara umum. Di dalam Buddha Dhamma, bijaksana itu sebagai sesuatu yang bisa mengetahui baik dan buruk, yang bisa mengetahui manfaat dan tidak bermanfaat. Ada 3 cara untuk mengembangkan kebijaksanaan. Yang pertama adalah sutta, ya. Ini kebijaksanaan yang dihasilkan dari mendengar, dari membaca, ya, membaca artikel-artikel Dhamma, mendengar khotbah-khotbah baik yang dilakukan di wihara ataupun khotbah-khotbah yang ada di media sosial. Tentunya khotbah-khotbah yang baik, khotbah-khotbah dari para biku, khotbah-khotbah dari para pandita, khotbah-khotbah daripada orang-orang yang mengerti tentang Dhamma yang lebih tinggi. Nah, dengan mendengar, dengan membaca berulang-ulang, ini seseorang bisa dapat memperoleh kebijaksanaan, ya. Kebijaksanaan yang diperoleh dari membaca itu yang disebut sebagai Suttamaya Panya, ya. Tetapi hal ini belum atau masih bisa dikembangkan lagi, yaitu yang kedua adalah Cintamaya Panya, yaitu berpikir logika, ya. Pikiran ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, ya. Pikiran ini digunakan untuk berpikir yang seluas-luasnya, berpikir yang logis. Jadi kita tidak asal percaya begitu saja. Di dalam Kalamasuta Sang Buddha memberikan, ya, petunjuk bahwa sebagai umat Buddha kita hendaknya tidak asal percaya, tapi menggunakan logika kita. Apakah ajaran ini bermanfaat atau tidak bermanfaat? Ajaran ini benar atau tidak benar? Ketika diselidiki oleh diri sendiri,
bahwa ini adalah ajaran Sang Buddha, ini bukan ajaran Sang Buddha, ini bermanfaat dan ini tidak bermanfaat, maka orang ini boleh meyakini, orang ini boleh mensadani, ya, dengan pikiran yang logika, dengan pikiran yang cerdas, yang logika, kita mungkin akan terhindar hal-hal yang hoak, ya, yang tidak bohong dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bawana, ya, maya panya, yaitu kebijaksanaan yang dihasilkan dari melakukan meditasi, ya. Meditasi dengan melakukan meditasi cinta kasih, melakukan anapanasati kepada kita, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyampaikan tentang panya dan ketiga cara mendapatkannya untuk mendapat kebijaksanaan, ya. Sehingga tadi ada 4 macam kebahagiaan untuk mendatang. Yang pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah memiliki kemoralan, kemurahan hati, dan memiliki kebijaksanaan. Itulah Bapak Ibu sekalian yang Sang Buddha pesankan kepada kita agar kita memiliki bekal bagi kehidupan kita yang akan datang. Kita bisa sukses, kita bisa bahagia dalam kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah tiba saatnya saya akan berdoa kepada Bapak Ibu sekalian, kepada saudara-saudara sedama. Semoga saudara-saudara sedama bisa maju di dalam Dhamma, bisa lebih giat lagi di dalam mempelajari Dhamma, ya. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sada soti bawantu te. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sada soti bawantu te. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nubawena sada soti bawantu te. Semoga dengan segala kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha, Bapak Ibu sekalian sejahtera adanya. Terima kasih. Sadhu, sadhu, sadhu.